Tidaklah dikatakan orang yang paling ma'rifat yang sempurna, yang bila mana ada seseorang itu mengaku bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala paling dekat kepada dia dibandingkan sesuatu yang keluar daripada mulutnya, dibandingkan sesuatu apa saja yang dia lihat daripada alam semesta ini. Melihat buku, dia merasakan dari buku yang ada di hadapannya, dia merasakan bahwa Allah lebih dekat daripadanya. Ma'rifat itu cuman belum dikatakan ma'rifat yang kamil, belum dikatakan ma'rifat yang tam, belum dikatakan ma'rifat yang sempurna. Misalkan saya berkata, ini air minum di tangan saya. Air minum yang ada di tangan saya dibandingkan dengan rasa saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih jauh dekat rasa Allah ta'ala atas rasa saya dibandingkan air minum yang saya genggam ini. Saya menyampaikan, berarti ini namanya isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ta'ala man sya'a min 'ibadihi faj'alahu 'arifan li rabbih wa khaliqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul ibadi. Sallallahu wa sallama man jaa fi risalatihi wa ahkamihi. Sayyidina Muhammad afdali ahbabihi wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimaini ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa ja'u aba'ahum isya'an yabghun wallahu a'lam bimuradih. Wa qala wa alqaitu 'alayhim mahabbatan minni wallahu a'lam bimuradih. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini yang saya muliakan segenap orang tua, jamaah tuan-tuan haji, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Jami'ul Firdaus, ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya, penasihatnya, wakil ketuanya, umumnya kita yang hadir dalam masjid yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita dan hidup kita diberkahi olehnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan limpahan rahmat karunia taufik hidayah beserta inayahnya yang tentunya kita tidak sanggup untuk menghitung satu persatu atas nikmat yang Dia telah curahkan kepada kita, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hadirnya kita dalam tempat yang mulia ini adalah termasuk bentuk orang-orang yang tidak mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu buah tafsir
namanya adalah Tafsir Munir, karya daripada ulama Nusantara kita, yaitu karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa orang-orang yang enggan untuk melaksanakan perintah Allah dan ingin mencoba melakukan yang dilarang oleh Allah, itu adalah bagian daripada orang-orang yang ingin mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu. Sedangkan orang yang paling buruk akhlaknya adalah orang yang ingin mencoba menghitung nikmat Allah ta'ala satu persatu. Karena memang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jikalau kalian itu ingin mencoba menghitung nikmat Allah, kata ulama nahwu di sini taukid ini, la tuhsuha, benar-benar kalian itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Oleh ulama ahli tafsir dikatakan, kita memang tidak menghitung nikmat Allah dengan alat penghitung. Kita tidak mengambil buku mencoba menghitung nikmat Allah Ta'ala, tidak. Tapi dengan perbuatan kita yang jauh daripada perintah Allah, yang ingin mencoba melanggar yang dilarang oleh Allah, itu secara tidak langsung satu buah sikap yang menunjukkan atas diri kita untuk mencoba menghitung nikmat Allah. Maka oleh karena itu dikatakan, maka yang patut kita hindari, jangan sampai kita ini ingin mencoba menghitung nikmat Allah, karena kalau ingin ada niat kita mencoba menghitung nikmat Allah, maka Allah Ta'ala akan hitung nikmat yang setiap Dia curahkan kepada kita satu persatunya adalah bala atas diri kita. Maka untuk itu kita semata-mata hanya bersyukur kepada Allah dengan nikmat, dengan kekuatan, dengan rahmat yang berbagai macam yang telah Allah Ta'ala curahkan pada diri kita. Kita berharap bahwa setiap kali kita berbuat taat itu adalah sebagai bentuk tidak adanya sama sekali niat kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak luput pula salawat dan salam kita aturkan buat Faduka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang selalu kita baca di mana saja tempatnya, apapun keadaan kita, diterima oleh Allah dan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita lanjut penjelasan hikmah yang ke-75 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Mungkin dari 272 hikmah di dalam Al-Hikam yang dibikin oleh Imam Ibnu Athaillah, hikmah yang ke-75 ini termasuk salah satu hikmah yang paling sulit untuk disurahkan, hikmah yang salah satu paling sulit untuk diterangkan. Maka nantinya bila mana ada penyampaian saya yang mungkin tidak diterima dengan akal, yang susah untuk dicerna dengan logika, karena yang kita bicarakan ini adalah perkara ma'rifat, perkara rasa, maka oleh karena itu harap dimaklumi karena level saya belum sampai pada martabat aulia Allah. Namun kita berharap dengan kita mengkaji Al-Hikam ini, kitab-kitab turas
yang tidak merujuk kepada buku-buku terjemahan, yang tidak merujuk kepada masyaikh, guru-guru yang bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Kita hadir di dalam majelis ini, dan saya selaku pembaca, ini adalah bentuk daripada cintanya kita kepada aulia-aulia Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, mal 'arifu man idza asyara wajadal haqq aqrabu ilaihi min isyaratihi, balil 'arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa mutiwaihi fi syuhudihi. Yang artinya adalah, bukanlah orang yang arif, orang yang apabila mengisyaratkan sesuatu maka dia mendapati akan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya itu. Bahkan orang yang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat baginya, karena panaknya dia pada wujud Allah Ta'ala dan terhapusnya dia pada menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini beliau menjelaskan keadaan orang yang sudah ma'rifat dengan ma'rifat yang sempurna dengan orang yang baru masuk kepada gerbang ma'rifat tapi belum dikatakan ma'rifat yang sempurna. Jabarannya adalah, laisal 'ariful kamilu man idza asyara ila syai'in wajadallahu aqraba ilaihi min isyaratihi. Tidaklah dikatakan orang yang paling ma'rifat yang sempurna, yang bila mana ada seseorang itu mengaku bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala paling dekat kepada dia dibandingkan sesuatu yang keluar daripada mulutnya, dibandingkan sesuatu apa saja yang dia lihat daripada alam semesta ini. Melihat buku, dia merasakan dari buku yang ada di hadapannya, dia merasakan bahwa Allah lebih dekat daripadanya. Ma'rifat itu cuman belum dikatakan ma'rifat yang kamil, belum dikatakan ma'rifat yang tam, belum dikatakan ma'rifat yang sempurna. Misalkan saya berkata, ini air minum di tangan saya. Air minum yang ada di tangan saya dibandingkan dengan rasa saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih jauh dekat rasa Allah ta'ala atas rasa saya dibandingkan air minum yang saya genggam ini. Saya menyampaikan, berarti ini namanya isyarat. Saya menyampaikan ilmu pengetahuan. Kan yang saya sampaikan ini adalah keluar dari mulut saya. Saya memiliki perasaan, memiliki rasa bahwa Allah Ta'ala itu lebih dekat dibandingkan kata-kata yang keluar daripada mulut saya, yang saya sampaikan melalui lisan saya. Maka itu dikatakan orang yang ma'rifat yang belum sempurna. Padahal sudah lumayan bagus, padahal sudah cukup tinggi tingkatannya. Kan kita ini tidak setiap perkara yang kita lihat itu lalu ingat kita kepada Allah, belum tentu. Melihat kipas angin, sebelum kita melihat kipas angin hati kita sudah ingat kepada Allah. Hadirnya di saat kita berzikir, di dalam hati kita ingat Allah, padahal itu sudah luar biasa martabatnya. Tapi oleh golongan ulama sufi
itu dikatakan belum dikatakan martabat ma'rifat yang sempurna. Maka oleh karena itu, bagaimana keadaan orang yang ma'rifat sempurna itu? Bal 'ariful kamilu man idza asyara la yashkuru wa la yashhudu isyaratahu li'annahu ghaibun an ru'yati nafsihi bi syuhudillahi ta'ala. Orang yang dikatakan ma'rifat yang sempurna itu adalah orang yang tidak memiliki rasa, orang yang tidak memiliki isyarat, orang yang tidak menyaksikan atas apa yang dia saksikan, tetapi setiap kali dia merasakan bahwa dia dapat merasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rasa. Beda kan antara yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, apa yang dia lihat ingat kepada Allah, apa yang dia pandang ingat kepada Allah. Melihat orang kaya ingat Allah, bahwa Allah yang Al-Ghani. Melihat orang yang mulia ingat kepada Allah, bahwa Allah yang Al-Aziz. Melihat orang miskin, bahwa Allah Ta'ala yang maha memiskinkan. Melihat orang yang hina dalam keadaan maksiat, ingat bahwa Allah Ta'ala maha menjatuhkan martabat manusia. Artinya begitu dia melihat sesuatu dan dia memandang sesuatu, lalu ingatnya itu kepada Allah Ta'ala rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak lagi merasakan itu. Dia merasakan bahwa dia dapat melihat itu adalah lantaran Allah yang memberi penglihatan. Artinya memang sudah tidak ada lepasnya lagi antara dia dengan Allah. Sebelum dia menyaksikan ini adalah botol, dalam hatinya sudah bertumbuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang susah menerangkan, karena ini adalah keadaan orang wali, keadaan orang aulia Allah. Belum lagi misalkan kita melihat ini kipas angin berputar atau kipas angin diam, dia merasakan bahwa dia dapat menyaksikan kipas angin itu lantaran inayah Allah, lantaran bantuan Allah. Jadi dia merasakan bahwa tidak ada yang dia lihat, tidak ada yang dia rasa atas segala tiap-tiap sesuatu, tetapi yang dia lihat adalah Sang Pencipta itu sesuatu. Beda ya. Kalau dekat masih ada jarak dekat itu. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Allah itu dekat daripada urat leher yang ada di gegerongan kita, yang ada di tenggorokan kita. Walaupun dekat tapi masih ada jarak. Ini tadi sudah tidak ada jarak lagi. Dia merasakan bahwa dia dapat merasa dekat itu lantaran memang adalah dirasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Dia sudah tenggelam, fana di dalam af'al Allah. Dia melihat, dapat melihat dibantu oleh Allah. Dia menyaksikan segala sesuatu dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang pertama tadi bila dia melihat dia ingat Allah, bila dia menyaksikan dia ingat Allah, bila dia merasakan dia ingat Allah, merasa bahwa Allah adalah dekat. Itulah isyarat Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Berarti kita menyembah Allah, ada hubungan dekatnya kita dengan Allah, tapi masih ada jarak. Iyyaka na'budu, inilah dikatakan oleh ulama ahli hakikat
inilah yang disebut dengan maqam syariat namanya. Apa namanya? Yang disebut dengan maqam syariat namanya. Jadi kalau ditanya orang di dalam Al-Fatihah itu mana yang disebut dengan syariat, mana yang disebut dengan hakikat? Jawabannya adalah syariat di dalam Al-Fatihah adalah na'budu. Karena kita dituntut untuk menyembah Allah. Karena kita secara syariat dituntut untuk sujud, dituntut untuk membaca Al-Quran, dituntut untuk berbagai macam hal-hal jenis ketaatan. Maka syariat. Lah yang kedua tadi adalah orang yang merasakan bahwa dia dapat beribadat, dia dapat berbuat taat kepada Allah adalah lantaran bantuan dan pertolongan Allah. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita dapat tidak beribadah kalau tidak ditolong oleh Allah? Tidak. Kita dapat tidak sujud kalau tidak dibantu oleh Allah? Tidak. Kita dapat tak berzikir lisan kita ini untuk mengucapkan lafal Allah? Dapat tidak? Tidak. Maka kita dapat berzikir, kita dapat mengingat Allah, kita merasakan bahwa Allah adalah dekat dengan kita, itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makam yang kedua inilah yang dikatakan ma'rifat yang sempurna, merasakan bahwa dia dapat berbuat sesuatu itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tahu semua sudah tahu aja. Jamaah yang ada di dalam Masjid Zulfirdaus atau yang luar daripada Masjid Zulfirdaus tahu aja bahwa kita sudah dibantu oleh Allah Ta'ala. Cuman prakteknya tahu tinggal tahu, praktek tinggal praktek. Yang susah di dalam ilmu itu adalah yang susah dalam ilmu itu adalah praktek. Kita dapat mempraktekkan itu dengan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi hakikat kita dapat beribadat dibantu oleh Allah, kita dapat berzikir dibantu oleh Allah, kita dapat duduk di majelis ta'lim dibantu oleh Allah. Jangan pernah kita memiliki anggapan bahwa dapatnya berzikir itu karena lantaran lisan kita tidak pelat. Jangan pernah kita memiliki anggapan bahwa kita dapat sujud itu karena badan kita dalam keadaan sehat. Banyak orang yang badannya sehat tapi tidak bisa sujud. Banyak orang lisannya yang tidak pelat tapi tidak bisa berzikir. Banyak orang yang gagah perkasa badannya, bak pepatah mengatakan otot kawan, urat baja, apa namanya, tulang otot tulang besi, urat baja, tapi tidak bisa berzikir kepada Allah. Berarti belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sakral sekali kalimat Allah yang keluar daripada lisan kita ini, kalau kita pahami dengan secara makna yang mendalam. Lafal Allah bila keluar daripada lisan kita pasti ada makna ibadah, pasti diberikan oleh Allah, dan pasti mengandung makna yang sangat sakral. Maka oleh karena itu orang-orang yang tidak mendapatkan izin dari Allah untuk melafalkan asma Allah, maka orang itu tidak mendapatkan ganjaran dari Allah, tidak mendapatkan kesakralan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita paham dengan makna yang kedua nasta'in ini, dari mana kita mau lihat ibadat? Dari mana kita ingin dipuji orang ibadat? Dari mana kita ingin disanjung orang ibadat? Dari mana kita bisa ingin membanggakan ibadat kita? Toh kita dapat beribadat saja dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh sederhana untuk mendekatkan paham.
Saya umpamanya dikasih Pak Ketua Masjidul Firdaus air umpamanya, ini air Pak Ustadz, air, saya terima air, saya terima air, kemudian saya pula kasihkan lagi kepada Pak Ketua. Setelah saya kasihkan kepada Pak Ketua, tiba-tiba Pak Ketua tidak mengucapkan terima kasih kepada saya. Patutkah saya marah dengan Pak Ketua? Patutkah saya kecewa dengan Pak Ketua? Tidak. Kenapa sebabnya? Karena air tadi dari Pak Ketua. Ibadat pun demikian. Kita dapat beribadat, kekuatan yang Allah berikan pada kita sumbernya dari siapa? Allah. Sumbernya dari siapa? Allah. Patutkah kita mengotot sesuatu yang menjadi sulit dalam kehidupan kita, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah kenapa hidup aku ini susah kali, ya Allah kenapa hidup aku, padahal aku ibadah ini sudah tiap hari, baca surah Waqiah sudah tiap hari. Siapa kita mengatur Allah? Sudah dapat beribadat saja itu sudah nilai luar biasa dibandingkan masalah yang kita hadapi yang belum terselesaikan. Maka para ulama tasawuf menyebutkan, bila mana kita memiliki satu masalah yang belum terselesaikan menurut kacamata manusia, tapi kita jangan berkecil hati bahwa kita masih dapat beribadah dibandingkan masalah yang kita hadapi secara manusia. Dengan nilai ibadah yang kita lakukan meskipun belum mendapatkan jalan keluar dari masalah itu tiada artinya, tiada tara dibandingkan kita dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini makam orang yang ma'rifatul, yang makam ma'rifatullah. Katakanlah contoh, ini sudah tanggal berapa nih? 8. Gajian belum keluar juga, gajian belum keluar, belum cair gajian. Macam mana bos ini gajian belum cair, akhirnya gelisah. Belum ada nampak hilal lagi gajian keluar. Macam mana ceritanya nih? Belum nampak hilal, tapi masih datang di masjid kan? Masih mendengar pengajian kan? Lisan masih dapat mengucap astagfirullah, lisan masih dapat mengucapkan la ilaha illallah. Mestinya dengan gaji yang belum keluar itu dibandingkan dengan mengucapkan astagfirullah, gajian itu belum ada maknanya menurut orang arif billah. Tapi kalau menurut saya yang awam ini, la ilaha illallah tinggal la ilaha illallah, gajian tetap ngotot ingin cepat keluar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kok berat kali Pak Ustaz? Memang hikmah yang ke-75 ini memang agak terasa berat di dalam penerapan, yang susah untuk dijangkau oleh logika akal, karena di dalam hikmah yang ke-75 ini mengajarkan kepekaan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Masih dapat kita duduk di majelis ta'lim, masih dapat berceramah nih, masih dapat berceramah. Para mubaligh yang dicintakan oleh Allah Ta'ala semuanya berceramah, hadirin wal hadirat berceramah. Pulang tidak dikasih amplop, tapi sudah habis ceramah tadi nih, sudah habis ceramah. Mestinya bersyukur dengan Allah dapat berceramah, ibadah. Amplop itu adalah bagian daripada tunjangan ceramah. Tapi kalau dibalik, memang ceramah adalah untuk tujuannya amplop, memang sakit hatinya, memang sakit. Maka saya ingat dengan omongan Syekhuna di Jawa Barat, beliau menyebutkan yang orang sudah memberikan kesempatan untukmu menyampaikan ilmu, itu sudah luar biasa, tinggal ditanamkan keikhlasan. Cuma ikhlas ini kadang-kadang suka membanding-bandingkan. Ya Allah Gusti, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan dalam batin kita ini kepekaan terhadap apa yang Allah berikan atas diri kita. Amin, Allahumma amin. Jadi kesimpulannya apa?
dari dua firman Allah Ta'ala tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu menunjukkan makam syariat, wa iyyaka nasta'in menunjukkan hakikat. Jadi kalau ditanya orang di dalam Fatihah itu mana yang disebut dengan syariat? Iyyaka na'budu. Kalau ditanya orang mana yang disebut dengan hakikat? Iyyaka nasta'in. Apakah boleh ditinggalkan iyyaka na'budu saja tanpa nasta'in? Tidak bisa. Apakah boleh hanya makai nasta'in, na'budu saja? Juga tidak bisa. Maka yang kedua-duanya ini, yang budunya diamalkan, nasta'in juga dikerjakan. Timbullah dalam kesinkronisasian di dalam beribadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan suatu kedudukan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia di alam dunia ini. Titil ma'rifat adalah titil yang paling tinggi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saking hebatnya titil ma'rifat tersebut, sedikit manusia yang ingin untuk menempuh jalan ke sana. Saking tingginya. Saking tingginya makam ma'rifat tadi, tidak semua manusia yang dapat merasakan apa yang saya terangkan tadi. Dan termasuk yang menerangkan ini. Kadang-kadang loh, kue orang ngasih kue ya tinggal orang ngasih kue, Allahnya hilang. Gajian ya tinggal gajian, Allahnya saking titil ma'rifat itu tadi tinggi. Tapi memang ada manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempuh, mendapatkan makam itu ada memang. Maka orang yang mendapatkan makam itu adalah orang yang disebut dengan arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Jadi intinya begini, ma'rifat itu adalah merupakan suatu kedudukan, suatu makam yang paling tinggi yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Saking tinggi itu makam, jarang dan sedikit sekali itu makam diingini oleh manusia, bahwa ma'rifat itu sendiri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang pandai baca kitab buta, kitab bunun, kitab hijau, kitab pink, kitab kuning, pandai baca. Cuman keterangan tinggal di keterangan, pengamalan tinggal di pengamalan. Karena pengamalan itu memang adalah satu buah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat itu rasanya memang adalah satu buah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin jamaah kita mendapatkan ma'rifat? Ingin. Tidak ada manusia yang tidak ingin, pasti ada. Kalau ingin, begini caranya. Wala budda liman arada ma'rifat Allah min ta'limi ilmin nafi' alladhi yuaddi bihi al-ibadah wa ya'rifu bihi sifatu nafsil batinah wa yuqaddimu qabla al-jami'i ma'rifati 'aqidati ahli sunnati wal jamaah liya'rifa bihi ma yajibu lillah wa ma yastahilu wa ma yajuzu limalaikatihi wa rusulih liyusallima min tasawwuratil fasidah. Kalau ingin mendapatkan anugerah ma'rifat dari Allah, tidak bagi orang yang menginginkan itu, satu, tidak dapat tidak, yang harus dilakukannya adalah min ta'limi ilmin nafi'ah, belajar ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya benar di dalam melakukan ibadah. Belajar ilmu yang bermanfaat. Karena Allah Ta'ala tidak akan mengangkat wali, melainkan orang yang wali itu adalah orang yang bersih amalannya daripada kejahilan. Kalau ingin tahu bab wudu, ngaji bab wudu.
Kalau ingin tahu bab waris, ngaji bab waris. Kalau ingin tahu tentang ini tentang itu, belajar. Jadi satu syarat untuk mendapatkan anugerah Allah berupa ma'rifat itu adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat supaya senang dalam melakukan ibadah, agar tidak orang sujud awak sujud, orang iktidal awak iktidal, orang baca Fatihah jahar sholat isya awak juga jahar, tapi rahasia tidak tahu. Akan Al-Hikam juga nanti dibahas akan rahasia-rahasia sholat dan rahasia-rahasia puasa. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Ini kan baru pembukaannya, Mas. Yang berikutnya adalah wa ya'rifu bihi sifatun nafsil batinah. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan anugerah ma'rifatullah, ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengetahui sifat-sifat batin yang tercela. Mana riya, mana hasad, mana ujub, mana tidak senang, mana hati yang tidak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuqaddimu qabla al-jam'i ma'rifati ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam babagan fikih, juga di dalam babagan tasawuf, di dalam babagan tauhid, berdasarkan keterangan para aulia Allah, di antaranya di dalam kitab Fathul Mu'in, dan paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan paham-paham yang lain, bukan Salafi, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Di antaranya adalah kalau kita meninggalkan sholat wajib dibayar, qadha wajib dibayar. Adapun ketika belum selesai kita melakukan qadha lalu kita meninggal dunia, tapi kita sudah mengeksekusikan itu, Allah Ta'ala catat bahwa kita sebagai hamba yang bertaubat kepada Allah. Tidak boleh kita memiliki paham anggapan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat cukup dengan bayar sholat sunnah. Tidak bisa. Kitab dari mana? Terkecuali pendapat daripada ulama-ulama yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah ulama-ulama Mu'tazilah, keterangannya di dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Walaupun kita banyak sholat yang kita tinggalkan, minimal kita memiliki paham bahwasanya sholat itu wajib dibayar. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus apalagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempelajari sifat yang wajib di Allah Ta'ala 20, mempelajari sifat yang mustahil di Allah 20, mempelajari sifat yang jaiz di Allah 1. Kemudian daripada itu mempelajari sifat yang wajib di Rasul 4, yang mustahil di Rasul 4, yang jaiz di Rasul 1. A'radul masyariyah. Maka oleh karena itu jamaah hadirin wal hadirat, di dalam sholat, di dalam bab bagan fikih, cara meletakkan tangan itu boleh begini, boleh fikih, boleh begini, dalam fikih boleh, tapi yang paling terafdal, yang paling terutama karena menjaga akidahnya begini. Coba, yang wajib di Allah Ta'ala 20, yang mustahil di Allah 20, yang mustahil di Allah Ta'ala 20, tambah lagi yang bagi jaiz bagi Allah Ta'ala, yang jaiz di Allah Ta'ala berapa? 1, 41. Yang wajib di Nabi 8, yang mustahil di Nabi 8, yang harus di Nabi berapa? 1. 41 tambah 9 berapa? 50. Akidah ini dapat di dalam praktek kita menggenggam tangan. Yang 20 ini seolah-olah menafikan sifat Allah, yang Allah Ta'ala tidak kuasa, yang Allah tuli, yang Allah Ta'ala bisu, yang Allah Ta'ala abekam segala macamnya.
Yang jaiz ini adalah menetapkan sifat bagi Allah yang kita tempelkan ke sini. Ini seolah-olah menetapkan bahwa Allah Ta'ala yang memiliki sifat yang wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Karena di dalam sholat tidak mungkin kita ngitung itu, tak mungkin. Cuman isyaratnya penting. Jadi yang berikutnya adalah wajib bagi kita untuk mempelajari aqidah ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah minggu akan datang masih kita jelaskan hikmah yang ke-75, yaitu ialah kalau ingin mendapatkan ma'rifatullah, yang pertama belajar ilmu yang bermanfaat, yang kedua mengetahui sifat batin yang tercela, yang ketiga mendahului paham ahlus sunnah wal jamaah, Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Ini bukan fikih, tapi ini adalah tasawuf. Semoga pengajian kita membawa rahmat, Allah panjangkan umur kita, dan mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Pulangnya kita dari tempat ini, Allah bukakan rasa cinta kita kepada ilmu agama pengetahuan, dan kita semua ketika meninggal dunia Allah Ta'ala mudahkan dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat Al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, tahanan minta ridha. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.